Baik, pemirsa kembali lagi di Butiran Ilmu. Di segmen terakhir kita masih bicara mengenai putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ingin lihat dari pengamat sosial, orang-orang yang kuat tidak putus asa itu yang seperti apa? Ya, pertama biasanya mereka hadir di lingkungan yang memang juga penuh dengan semangat, penuh dengan keceriaan. Sederhana, kalau ilmuwan-ilmuwan barat sudah meneliti, kalau kita mau happy, tidak memutarkan lagu-lagu yang nggak happy misalnya. Itu sampai tingkat taktikal seperti itu. Nah jadi memilih teman yang baik, memilih lingkungan yang baik, dan kemampuan untuk memilih tadi itu menjadi salah satu kunci. Bukan berarti kemudian kita menjadi sombong dan memilih-milih teman, tidak. Kecuali kita sudah tahu bahwa memang kan ada dua karakter tadi disampaikan Pak Ustadz. Ada yang orang karakternya bekel, semakin dilempar seperti bola bekel akan semakin melonjak. Melejit, ada yang memang karakternya telur, yang kita harus Hati-hati seperti guci, gitu. hati-hati sekali. Nah yang paling penting pertama adalah langkahnya kita tahu siapa kita. Karena dengan kita tahu siapa kita, kita bisa memahami kepada siapa kita bicara, lingkungan mana yang akan kita datangi, tempat mana, buku apa yang akan kita baca, lagu apa yang akan kita dengarkan dan sebagainya. Nah tapi sebenarnya di era modern yang memang kita tahu Jakarta seperti ini, kesibukan luar biasa, media sosial itu menjadi menarik. Kalau kemarin seakan-akan media sosial itu menjadi hantu bagi pemilik kebijakan misalnya karena kesempatan untuk dibully dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak. Sekarang dengan media sosial semua itu menjadi telanjang. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak tahu teman kita, ayah kita, adik kita sedang dalam kondisi psikologi seperti apa. Dari gambar yang dia tampilkan, dari kalimat-kalimat yang dia keluarkan. Nah, kita nggak usah tebak-tebak sebetulnya ya, udah jelas gamblang. Sudah sangat jelas. Kalau di masa lalu dengan kultur kita yang tertutup, kita sulit mengartikan lirikan mata. Kata iya itu belum tentu iya. Ya, Kan bicara muter-muter dulu sampai ke ujung gitu ya. Ditanya sedih nggak? Ditanya bahagia, responnya sama. Tapi sekarang semua sudah begitu. Status jelas ya. Status Galau. jelas. Galau udah ketahuan. Tiba-tiba dia mau makan orang itu tulisannya kita udah tahu banget mau marah-marah kayaknya. Betul, ya. itu sudah bisa diidentifikasi dari awal. Jadi tidak ada salahnya silaturahmi lebih mudah sekarang. Tinggal hanya sekedar mengatakan apa kabar. Itu bagi orang yang sedang galau, itu salah satu vitamin yang paling penting. Karena dia merasa bahwa masih ada yang memperhatikan. Silaturahim. Dan memberikan perhatian kepada lingkungan. Iya. Nah, Pak Ustadz melihatnya bagaimana Pak Ustadz? Ini kan seru ya Pak Ustadznya dari sisi lain lagi. Saya suka karena pemikirannya memang, ini menurut saya ini Islamic worldview nih. Subhanallah. Ya, Terima jadi kasih, sudut pandangnya sangat bagus. Islam itu adalah agama yang menekankan kesuksesan bukan pada kesuksesan materi dan ketinggian derajat sosial, bukan. Ukurannya itu adalah satu, berapa manfaat yang bisa kau berikan kepada lingkunganmu. Oke. Iya. Sehingga diperintahkan kalau masak perbanyaklah kuahnya. Supaya bisa dibagiin lebih banyak. Tahadu, tahabu. Saling menghadiahkanlah maka kalian akan saling mencintai. Iya. Afsyus salam, ya, tebarkanlah salam maka kalian akan saling mencintai. Ini sistem sosial Islam yang mengajarkan kita untuk seperti itu. Tadi menarik, jadi karena sistem kapitalistik yang masuk ke dalam dunia perekonomian, di sini kita mulai tersiksa. Ya. Pak Ustadz, supaya nggak putus asa Pak Ustadz, resepnya Pak Ustadz? Satu, ikhlaslah terhadap apapun takdir Allah kepada kita. Ini yang paling penting, nomor satu. Jadi kalau bahasa kitanya itu ya menerima kenyataan. Kita tidak akan susah dengan apa yang menimpa kita. Kita juga nggak kecewa dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Iya. Itu nomor satu. Yang kedua, bersyukur. Tapi saya ingin sarankan ada syukur yang paling tinggi. Iya. Adalah ketika kau ditimpa musibah dan hatimu mengucapkan Alhamdulillah. Berat tuh Pak Ustadz. Tapi kalau bisa ke situ, Iya. kita akan bisa mengatasi setiap persoalan. Baik Pak Ustadz. Rasanya sih kita sudah dapat banyak nih hari ini. Pak Ustadz terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Sama-sama. Mbak Devi terima kasih banyak juga. Masih banyak kok harapan buat Indonesia. Pemirsa, mudah-mudahan hari ini kita belajar sama-sama belajar. Bagaimana kemudian melihat semua masalah dalam hidup kita adalah peluang bagi kita untuk bisa lebih baik. Bagaimana kita selalu harus mesti berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah akan selalu datang dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah melihat masalah sebagai satu peluang adalah rahmat
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Yang pasti selalu saksikan Butiran Ilmu Hasanah para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada